Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Edric dan bersama rekan-rekan saya, Vincent, Sherin, Raymond, dan Andre. Hari ini akan mempresentasikan proyek kita yaitu Tutorin. Nah, jadi kenapa kita membuat aplikasi ini? Karena dari pengalaman-pengalaman banyak pelajar itu sering mengalami kendala dalam proses belajar. Baik itu mencari tutor secara offline juga kadang sangat sulit. Nah, jadi kita membuat aplikasi ini supaya para pelajar-pelajar itu bisa dapat mencari tutor itu lebih mudah dan kemampuan belajarnya itu bisa hasilnya menjadi maksimal. Nah, jadi untuk bisnis prosesnya itu kita ada siswa dan tutor dan beserta admin. Untuk siswa itu jika yang belum memiliki akun bisa membuat akun dan jika yang sudah boleh langsung login. Nah, fitur-fiturnya ini bisa pakai untuk mencari tutor per bidang-bidangnya. Nah, jadi setelah kita mencari tutor, kita bisa melihat profil tutor tersebut dan jika kita merasa cocok, kita bisa langsung membayarnya. Nah, setelah kita membayar, kita tinggal tunggu verifikasinya. Nah, jadi untuk tutor, jika kita mau mendaftar tutor, itu kita juga bisa langsung beserta pelajaran-pelajarannya. Jadi untuk tutor kita juga bisa melihat kelas-kelas kita dan kita juga bisa menerima pembayaran dari admin. Nah, sedangkan admin itu bertugas untuk memverifikasi pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh para siswa dan mentransfernya ke tutor. Nah, admin itu juga berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami. Nah, jadi untuk diagram-diagramnya, untuk teknologi yang digunakan itu kita ada list seperti Google Docs, GitHub, REST API, dan sebagainya. Nah, untuk diagramnya itu kita ada membuat flowchart untuk siswa dan siswa. Terus untuk ini ada subprogram untuk cari tutor, kemudian ada tutor. Nah, terus untuk itu ada juga subprogram tutoring dan juga ada flowchart untuk admin. Berikutnya itu ada data flow diagram mulai dari level 0 hingga level 1 dan level 2. Nah, level 2 itu ada dua proses, yaitu proses 1 administration dan proses 2 itu tutoring. Nah, berikutnya itu ada use case diagram. Dan baru kemudian ada kelas. Kemudian kita juga ada membuat state chart diagram. Nah, state chart diagram itu ada 3, yaitu untuk siswa, untuk tutor, dan untuk admin. Nah, kemudian berikutnya itu kita ada membuat activity diagram, dan yang terakhir itu ada sequence diagram. Ya, dan untuk sisa aplikasinya akan didemokan oleh rekan-rekan saya. Oke, jadi ini saya akan mendemokan dari web kita, Tutorin. Nah, di sini tuh halaman utama itu ada dijelaskan kayak mengapa sih memilih Tutorin. Nah, karena kita menyediakan one-on-one tutoring. Kemudian kita juga menyediakan flexible time, jadi bisa belajar kapan saja sesuai dengan kesepakatan dari siswa dan tutor. Kemudian kita juga menyediakan virtual conference gitu. Jadi kayak Gmeet atau Zoom itu bisa banget digunakan di sini. Langkah awal ketika menggunakan Tutorin ini tentu saja kita harus sign up. Nah, di sini saya akan melakukan F12 atau inspect, dan misalkan saja nih kita ingin sign up dengan sebuah akun yang sebenarnya udah ada. Nah, jadi ini anggap saja begini, dan saya akan tunjukkan di bagian siswa. Nah, jika dilihat teman-teman, ini di sini tuh udah ada nama Vincent, ada Vincent gitu. Nah, jadi kalau misal kita klik sign up, dia statusnya pasti false. Nah, ini kayak membuktikan sih kalau memang di sini tuh kita sudah terintegrasi dengan database di sini. Oke, jadi katakan nih saya akan assign nama saya Praktikum 3 misalnya. No. Ini misal nomor telepon saya. Kemudian untuk email praktikum3@gmail.com. Terus di sini tuh juga
Ini juga passwordnya itu saya akan menggunakan nama aja deh gitu, Praktikum 3. Saya klik sign up. Nah, karena tadi itu belum terdaftar, makanya dia berhasil gitu. Terus kalau misalnya teman-teman lihat di bagian siswa ini, nah di sini sudah ada Praktikum 3 gitu. Oke, terus kita sebelum login itu kita juga ada menyediakan fitur forgot password gitu. Siapa tahu bagi teman-teman siswa itu yang mungkin lupa passwordnya tuh bisa melakukan forget password. Nah, ini misalnya kita ketik praktikum3@gmail.com. Terus kita send. Nah, nanti mungkin saja email kita itu akan keterima suatu informasi untuk melakukan reset password gitu. Oke, jadi kita sudah melihat untuk bagian setupnya. Sekarang kita akan masuk bagian itu. Setelah kita membuat akun siswa dengan nama Praktikum 3 tadi, kita akan mencoba membuat ini dengan Praktikum 3 dengan format yang sudah dibuat. Jadi setelah kita login, kita akan lihat bagian home siswa. Nah, kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Di bagian home siswa itu kita bisa mempunyai fitur find tutor. Jadi find tutor ini berisi tentang biodata dari tutor-tutor yang ada di database. Jadi misalnya kita mau tombol search ya, di find tutor ini kita dapat tombol search ini digunakan untuk insert mata kuliah yang diajarkan dari tutor-tutor tersebut. Nah, jadi misalnya kita mau mencari mata kuliah biologi. Setelah kita klik search, akan muncul data satu tutor yang mengajar biologi. Jadi kita bisa melihat ada 3 tutor yang mengajar biologi di database kami. Lalu kita bisa memilih salah satu. Jadi kita memilih tentang biologi. Dia akan dialihkan ke halaman tentang tutor tersebut. Jadi tentang tutor tersebut berisi nama tutor, mata kuliah yang diajarkan, berapa fee untuk menyewa tutor tersebut, nomor kontak dari tutor tersebut, dan deskripsi dari tutor tersebut. Jadi setelah kita melihat profil dari tutor tersebut, jika kita sudah merasa yakin, kita bisa menetapkan tanggal dan waktu untuk tutoring. Jadi misalnya kita memilih tanggal 2 Desember jam 1.30. Oke, jadi setelah itu kita menggunakan tombol tutor, dan tombol tutor akan dialihkan ke buku digital. Di buku digital tersebut kita dapat memilih bagaimana cara kita membayar sebagai user. Kita disediakan, di sini kami menyediakan 2 pilihan, ya dua-duanya menggunakan e-money, yaitu adalah menggunakan GoPay atau OVO. Jadi misalnya kita memilih GoPay, kita akan memasukkan nomor telepon kita. Nah, setelah memasukkan nomor telepon, kita akan menekan tombol checkout. Nah, setelah itu kita setelah checkout ini, jadi nanti akan di-verify dulu oleh adminnya. Setelah itu kita bisa kita tekan tombol home. Nah, jadi seperti itu proses untuk membuka tutor. Setelah itu akan dijelaskan ke sharing. Oke, jadi request tutoring oleh siswa yang tadi dilakukan belum langsung akan muncul di akun tutor. Sebelum itu, pembayaran siswa harus diverifikasi dahulu oleh admin. Sehingga pada saat ini ada admin bernama Andre yang akan melihat list payment siswa yang belum diverifikasi. Salah satunya akan muncul nama siswa tadi, yaitu Praktikum 3. Setelah admin mengecek, admin dapat memverifikasi dengan mengklik tombol verify. Setelah diklik, request untuk verifikasi akan hilang. Selanjutnya, karena sudah diverifikasi, jika nanti tutor bernama Vincent Junipio Ungu ini membuka akun tutorinnya, dan mengklik My Session, tutor tersebut dapat melihat list-list nama siswa yang akan meminta tutoring. Dan di paling bawah kita lihat di sini ada siswa tadi, yaitu Praktikum 3 yang ingin mengambil kelas biologi pada tanggal 2 Desember jam 1.30 PM tadi. Lalu ada di sini kolom yang membutuhkan link Google Meet. Di sini tutor dapat mengupdate kolom tersebut dengan mengisi link yang ingin dipakai. Misalnya di sini meet.google.com/pppl.
lalu dapat menekan update. Setelah menekan update, jika dilihat kembali, kolom untuk link Google Meet akan terupdate. Jika misalnya link yang dimasukkan salah, tutor dapat mengupdate kembali. Misalnya di sini menjadi /p3l. Dan jika dilihat, akan terupdate menjadi meet.google.com/p3l. Selanjutnya, karena tutor sudah menginput, di sini ada halaman profil tutor. Di sini dapat dilihat nama, email, phone number, dan juga course-course yang diajar oleh tutor. Lalu di bawahnya dapat diisi updatean untuk description tutor. Dan dapat di-save. Nah, karena tutor tadi sudah mengisi link Google Meet, jika siswa praktikum 3 melakukan login dan mengecek akun tutorinnya, pada bagian My Course akan muncul sesi tutoring yang akan dilakukan bersama dengan tutor Vincent Junito Ungu di jam dan tanggal berikut, dan juga link Google Meet yang telah di-insert oleh tutor. Nah, sekarang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Vincent Junito. Oke, jadi katakanlah pada suatu saat itu sebuah sesi tutoring itu telah selesai, maka pada bagian admin akan menunjukkan di bagian tutor payment itu ada seorang tutor yang namanya Raymond Lewis. Dan di sini itu dia mengajar biologi dengan fee 160.000. Nah, ini maksudnya itu jika tadi teman-teman ada melihatnya itu kalau fee-nya itu 200.000 yang dibayar oleh siswa. Tetapi di sini itu ada 160.000 yang akan didapatkan oleh tutor. Nah, hal ini dikarenakan tutor in mengambil 20% keuntungan, sedangkan tutor itu mendapatkan 80% keuntungan. Nah, ini sebenarnya persentase dari keuntungannya itu memang sengaja dipikirkan seperti begini dulu, karena sistem kita itu ingin menarik perhatian dari banyak orang agar ingin menjadi tutor sekaligus ingin menjadi siswa dan pengguna dari tutor in ini. Apabila tutor in ini sudah cukup banyak dikenal dan sangat efektif dan banyak peminatnya, maka sistem dari 20%, 80% ini dapat kita pertimbangkan agar dapat mendapatkan penghasilan lebih untuk tutor in. Nah, kemudian jika tutor payment-nya memang sudah diverifikasi oleh admin, rasanya ini sudah benar, maka nanti akan di-klik send payment. Nah, setelah klik send payment itu, maka otomatis uang 160.000 ini akan tertransfer ke credit card yang tertera oleh Raymond Lewis sendiri di sini. Selanjutnya, itu sebenarnya itu sudah menjadi hasil akhir dari flow dari tutor in kita, dan kita akan lanjut ke bagian GitHub. Oke. Jadi tadi udah dijelasin sama rekan saya tentang website dari tutor-in. Itu dapat dilihat kalau fitur-fitur dari tutor-in itu cukup kompleks. Jadi kita tetap perlu mempertimbangkan arsitektur bagaimana cara mengembangkan dari aplikasi dari tutor-in tersebut. Jadi kami menggunakan arsitektur di mana terdapat front-end sama back-end. Di mana nanti back-end ini yang akan berhubung langsung dengan database dan fungsi-fungsi dari website tutor-in. Kemudian front-end ini merupakan bagian dari interface dari website tutor-in, di mana akan menampilkan data dari tutor atau session siswa ataupun admin. Nah, di sini dapat dilihat ada folder-folder di GitHub kami. Ada folder public. Di sini folder public merupakan front-end, kode-kode front-end yang kami gunakan untuk membuat interface dari tutor-in. Terus jika kita ke root folder dari GitHub, repository tutor-in, dapat lihat bahwa di sini kami menggunakan Node.js sebagai backend
untuk menyambungkan dengan database, lalu membuat API service yaitu REST API untuk integrate antara front end, untuk mengintegrasikan antara front end dan back end menggunakan REST API service. Terus kita masuk ke bagaimana database management system yang kita gunakan, yaitu kami menggunakan MySQL karena MySQL ini mensupport relation database management system, di mana relational database ini kita gunakan untuk berbagai keperluan atau fungsi atau fitur dari tutorial ini. Nah, dapat dilihat di tutorial ini terdapat beberapa dari database tutorial ini terdapat beberapa table, yaitu admin, siswa, topik, transaction, transition, dan tutors. Nah, selain itu kami juga menggunakan PHP admin sebagai GUI dari atau interface dari MySQL untuk mempermudah kami melihat bagaimana data sudah tersimpan ataupun mungkin relation dari database atau table-table yang udah dibikin. Nah, selain itu kami juga sudah deploy backend dan frontend ke server. Maka tadi kalau kalian lihat file frontend dari website dari tutorial, kalian lihat domainnya ini udah deploy di server. Nah, terus kami juga ada menggunakan container atau Docker, itu digunakan untuk ngedeploy seperti apps atau software tool seperti MySQL dan PHP admin. Ini berguna juga karena mempercepat proses deployment dan pengembangan. Nah, itu sih kalau untuk sistem atau arsitektur yang digunakan untuk mengembangkan tutorial. Nah, sekian dari presentasi kami tentang website tutorial. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih.